Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana cara mandi, ada hal-hal yang menyebabkan kita mandi janabah. Jadi para ulama itu menetapkan paling tidak ada enam hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. 3 hal terjadi pada laki-laki dan perempuan, 3 lagi terjadi hanya untuk perempuan. Nah, yang terjadi kepada laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah keluar mani. Jadi baik laki-laki dan perempuan itu bisa saja keluar mani. Dan ketika keluar mani, baik laki-laki atau perempuan, maka itu menyebabkan dia itu sedang junub sehingga dia wajib mandi janabah. Jadi mani, madi, wadi, kencing. Mani suci, sedangkan yang lainnya itu najis. Kalau mani meskipun suci, tapi harus diangkat dengan cara mandi wajib. Sedangkan yang lain meskipun najis, cukup dibersihkan, disucikan, kemudian kalau mau sholat berwudu. 3 hal yang membedakan antara mani, madhi, dan wadi, dan kencing. Jadi kalau mani itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah baunya ketika basah seperti bau adonan roti dan tepung. Sedangkan ketika sudah mengering seperti bau telur. Nek nggak percaya nanti pulang dicek, dicoba. Oke Pak RW ya. Yang kedua, keluarnya itu memuncrat. Berbeda dengan yang lainnya, kalau yang lain tidak. Yang ketiga, terasa nikmat ketika keluar dan melemahlah zakar dan syahwatnya. Kalau 1 dari 3 ini terpenuhi, maka itu fik adalah mani dan dia wajib mandi. Nah, kalau mandi itu biasanya kalau orang terangsang syahwat tapi tidak memuncrat. Nah, itu belum wajib mandi, cukup dibersihkan kemudian berwudu. Kalau madi biasanya keluar habis pipis, karena habis ngangkat beban berat tiba-tiba keluar kental-kental, habis kencing keluar setelahnya kental-kental, itu madi, cukup dibersihkan juga berwudu. Kencing ya yang biasa kita lakukan tadi sebelum sholat ya, cukup dibersihkan juga tinggal berwudu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi mani itu adalah penyebab kita mandi wajib. Yang kedua adalah bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan berjima, maka dia wajib mandi. Dan ulama membuat batasan dari jima. Jadi lenyapnya ujung kemaluan ke kemaluan wanita baru itu dikatakan jima, meskipun tidak keluar mani. Yang penting helmnya itu nggak kelihatan, itu sudah wajib mandi. Dikatakan jima juga bila dimasukkan ke dalam dubur, meskipun ini hukumnya haram, itu tetap dikatakan jima. Baik dubur wanita ataupun laki-laki, termasuk bila seorang bersetubuh dengan binatang, semuanya mewajibkan mandi wajib. Ya, kita lagi jalan-jalan kok ono sapi seksi banget ya, ya. Kok tertarik? Ya, terus wajib mandi itu. Ini pembahasannya ya memang gini nih, kalau masalah fikih ya mau gimana lagi ya, harus disampaikan biar ngerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi 2 yang saya sampaikan ini terjadi baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga yang juga terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah meninggal. Jadi seorang yang meninggal dunia membuat orang lain wajib memandikan jenazahnya. Enggak mandi sendiri, khusus orang meninggal itu wajib dimandikan. Igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Sedangkan 3 yang lainnya untuk wanita. Haid itu untuk wanita. Nifas, kalau haid itu minimal 1 hari 1 malam 24 jam, biasanya 7 hari, paling banyaknya 15 hari. Kalau nifas itu biasanya darah yang keluar setelah melahirkan, minimal 1 ceret
habis itu nggak keluar lagi. Biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Ada lagi melahirkan. Jadi melahirkan bayi itu juga mewajibkan mandi. Dan 3 ini, haid, nifas, dan melahirkan, hanya terjadi pada wanita. Itulah 6 hal yang bisa menyebabkan kita untuk mandi. Berikutnya adalah tentang bagaimana cara mandi. Tapi sebelum kita bahas sampai di sini, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada? Monggo sebelum dilanjut. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madi. Ya. Ya, saat kita bekerja, mungkin karena kecapean atau mungkin ada karyawan wanita, wah, madi masalahnya. Madi itu kan keluar ketika syahwat atau terangsang. Madi apa wadi itu? Kalau wadi itu ketika kecapean. Wes pokoknya antara 2 ini. Ketika keluar dan terkena pada celana dalam atau celana kita, otomatis celana dalam kita suci atau najis? Najis. Terus bagaimana kita sholat? Tinggal diambil celana dalamnya, cuci bagian yang terkena najis itu. Karena najisnya itu berbentuk atau termasuk mutawassithah, maka cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan bau, warna, dan rasa. Loh Ustadz, basah? Basah bukan berarti najis. Jadi meskipun basah, yang penting kita hilangkan najisnya, baik bau, warna, rasanya, dan kita pastikan suci celana yang kita pakai. Terus kita pakai, boleh apa enggak? Boleh, cuma adem, ya. Tapi boleh Pak. Ya, jangan dibiarkan nongkrong di situ, dibiarkan ya nggak sah sholat kita. Tapi dibersihkan, meskipun basah, pakai ya kan terpaksa. Ya masa masih sempat jemur dulu kan, ya apalagi di tempat kerja, iki sopo kan gitu kan, malah tambah aneh. Wes pakai naik, ya masalah nanti ya adem kayak atau apa ya urusan belakangan. Sing penting sholat sah. Jadi harus tetap disucikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ada? Belum? Belum. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah tentang rukun-rukun mandi, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Dan niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Tetapi ketika kita mau melafalkan, hukumnya adalah sunnah. Jadi seseorang yang mengucapkan lafaz niat seperti nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari, boleh jadi dia belum berniat di dalam hati, itu cuma lafal saja. Yang menyebabkan sah mandi kita yang di dalam hati. Jadi kalau kita mau mandi, sebelum kita menyiram ke kepala kita, nanti ini belum saya sebutkan sunnah-sunnahnya, baru rukun-rukunnya. Sebelum kita menyiram, kita dianjurkan melafalkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Tapi hukumnya sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i. Tidak dibaca juga tidak apa-apa. Ketika kita menyiramkan air ke kepala, nah ketika air nyentuh di kepala kita, langsung lintaskan dalam hati, saya mandi besar, saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah itu yang dihitung niat. Dan ini rukun. Kalau tidak dilakukan hanya sebatas mandi meskipun tersebar ke seluruh badan, itu tidak disebut mandi wajib, hanya dikatakan sebagai keramas biasa. Makanya yang membedakan niat dengan kebiasaan, niat dengan kebiasaan, yang membedakan ibadah dengan kebiasaan itu niat. Kalau kita misalkan niat ketika mandi kemudian disebarkan, jadi ibadah, mandi wajib. Tetapi ketika misalkan cuma menyebarkan ke seluruh badan, jadi keramas. Ketika kita wudhu berniat,
maka jadi berwudu. Tapi kalau tidak diiringi dengan niat, maka jadinya apa? Cuci muka, cuci wajah, cuci tangan, kaki, kepala. Itu yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Tapi sekali lagi saya ulangi, ya, masalah niat melafalkan itu para ulama berbeda, nggak usah diributkan. Ya, tinggal bagaimana kita bijak melihat perbedaan itu. Kita ikut pendapat siapa, monggo. Gak setuju, gak usah diamalkan. Tapi yang perlu saya sampaikan, kalau dalam mazhab Syafi'i disunnahkan melafalkan. Gak melafalkan tidak apa-apa. Yang wajib ketika melintaskan dalam hati ketika kita nyiramkan air di kepala. Pertanyaannya, apakah ketika mandi wajib harus dimulai dari kepala? Kalau saya mulai dari kaki boleh apa enggak? Halo, kok diam semua ini, nggak pernah mandi wajib ya? Boleh apa enggak? Kalau saya mulai dari kaki? Hah? Iya, saya siram kaki dulu, baru perut, baru kepala, saya balik. Boleh apa enggak? Kalau wudhu itu kan ada urutannya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiqi, basuh tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai mata kaki. Urut itu nggak boleh dibolak-balik. Nah, sekarang pertanyaannya, mandi wajib saya balik kaki dulu yang saya basuh, kemudian perut, kemudian punggung, baru kepala. Boleh apa enggak? Boleh. Nggak ada urutan-urutan harus dari kepala, enggak, boleh. Makanya ketika kita mandi di sungai, ketika kita jalan, kemudian sudah niat saya mandi wajib, kaki kan terbasuh duluan kan, itu sudah sah, terus nyelam. Atau seperti yang kemarin saya gambarkan, lagi di Samudra Pasifik ya, Pak RW loncat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fadlillahi ta'ala, niat, terangkat hadas besarnya sekaligus nyawanya. Repot iki, ojo dipraktekkan Pak RW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak harus urut kalau mandi wajib, tapi afdolnya dari atas. Biar tahu afdolnya dari atas dan kanan. Dari atas kanan, baru kiri. Awur-awuran yang penting merata, yang penting niat sah. Nah, cuma saya sampaikan afdolnya saja. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah hilangkan najis dulu. Jangan lupa, kalau ada najis bersihkan semuanya. Dan ingat ketika kita mandi wajib gak boleh bercampur dengan sabun atau sampo. Karena air yang dipakai harus air suci, mensucikan seperti ini. Gak ada campuran, airnya murni. Kalau misalkan kita mandi wajib sekaligus sampoan, sabunan, itu berarti yang dipakai adalah air sabun, air suci tapi tidak mensucikan. Air sabun itu suci, cuma tidak bisa mengangkat hadas. Yang bisa mengangkat hadas yang murni masih bening seperti ini. Makanya jangan dicampur. Terus gimana caranya mandi? Boleh kalau mau sampoan atau sabunan boleh diletakkan di belakang, boleh diletakkan di depan. Kita pisahkan, kita bedakan dengan mandi wajibnya. Kalau misalkan diletakkan di depan, misalkan mau sampoan dulu supaya najis-najis hilang, boleh. Tapi sebelum kita mandi wajib, pastikan gak ada sisa sabun, supaya ketika kita mandi yang dipakai bukan air sabun tapi benar-benar air suci mensucikan. Habis sabunan, sampoan, pastikan harus benar-benar gak ada sabun, baru kita niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fadlillahi ta'ala, baru disiram. Atau sebaliknya, Ustadz saya tak mandi wajib dulu, jadi gak ada campuran, mandi wajib baru terakhir ketika selesai baru sabunan, boleh. Jadi intinya ketika mandi wajib jangan langsung bercampur sabun atau sampo, karena nanti airnya yang awalnya air suci mensucikan berubah menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh, pastikan semuanya. Jadi nggak ada bagian yang terhalangi. Kalau seandainya kita sudah selesai mandi, sudah handukan, lah kok baru kelihatan ada cat, loh, pertanyaannya, paham maksudnya? Habis mandi selesai, keluar, habis handukan, mau pakai baju, loh, ono cat, wah airnya ini nggak nyampe. Pertanyaannya, ngulang mandi atau cukup bagian ini yang
dibasuh? Ngulang mandi atau cukup bagian yang ketutup cat yang dibasuh? Kira-kira ngulang mandi atau yang ketutup cat? Ngulang capek loh ya. Dikira nggak capek, apalagi was-was. Loh, orang was-was itu gak keluar-keluar loh. Nek mandi sampai 1 jam, orang was-was itu gak selesai. Nawaitul ghusla. Orang was-was itu gak selesai biasanya mandi. Diusap, basuh lagi, semprot lagi. Loh, kok saya licin? Jangan-jangan ada sabunnya. Digosok lagi, gak selesai. Makanya jangan jadi orang was-was. Pertanyaan tadi gimana jadinya? Jadi ngulang mandi atau cukup dibasuh bagian yang ketutup? Nanti akan ada pembahasan namanya mencicil mandi. Ternyata mandi wajib bisa dicicil. Jadi bukan cuma perumahan saja yang bisa dicicil, mandi wajib ada. Ya nanti ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi niat, terus jangan lupa bersihkan najis-najisnya, ratakan air ke seluruh tubuh. Maka itu yang harus kita penuhi, rukun-rukun ketika kita mandi wajib. Nanti akan saya gambarkan dari awal sampai akhir tentang cara mandi, mulai dari menghadap kiblat, baca basmalah. Tapi sebelum saya bahas tentang itu, sampai di sini keterangan saya, ada pertanyaan? Kalau ada, monggo Mbah, silakan Mbah. Bertato. Oke. Pertanyaan pertama, bertato hukumnya apa? Hukumnya haram. Ketika seseorang sudah bertato, perlu dirinci dulu. Dia kapan bertatonya? Kalau dia bertatonya dalam masa jahiliyahnya, kan kadang-kadang ada orang belum paham agama, meskipun dia Islam, akhirnya tatoan, kemudian tobat. Yang kedua, ada kondisi dia sudah ngerti sebenarnya kalau tato itu haram, kemudian dia bertato. Nah, kalau yang pertama ya, dia bertatonya di masa jahiliyah, dia kalau memang bisa menghilangkan tato, lebih baik dihilangkan. Tapi kalau seandainya tidak bisa dihilangkan, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau dia memang melakukan di masa jahiliyahnya kemudian bertaubat. Yang kedua, kalau dia sudah tahu kayak gini, kalau tato haram dipakai, wajib menghilangkan. Kecuali kalau membahayakan hidupnya, maka tidak perlu. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, ya sudah, ya dimaafkan oleh Allah. Kalau memang sudah berusaha menghilangkan, nggak bisa hilang, ya bukan berarti wah gak sah terus, enggak. Justru orang yang bertato yang mau sholat itu justru lebih baik daripada orang yang nggak bertato tapi dia nggak mau sholat. Ya biarkan saja. Untung masih tobat. Kita cari kebaikan-kebaikan dia. Mungkin dia sudah mencoba menghilangkan tatonya, gak hilang, ya wes sah-sah saja, nggak apa-apa. Wes wudu apa? Ya mandi wajib seperti biasanya. Wudu, justru itu yang malah bagus ya. Jadi nggak apa-apa kalau sudah mencoba menghilangkan tapi tidak bisa hilang. Justru kalau dihilangkan bisa membahayakan. Kan ada orang tato wajahnya separuh. Coba kalau misalkan dihilangkan bisa rusak wajahnya. Ya, jadinya kan mau nggak mau tidak perlu dihilangkan. Tapi kalau tidak merusak, bisa dilaser terus hilang, malah itu harus dilakukan. Intinya hukumnya haram dan kita yang sudah tahu jangan coba-coba melakukan. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo Bah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti langsung sekalian sampoan. Berarti niat sekaligus sampoan, sabunan. Saya tanya, ketika kita mandi wajib, ketika kita berwudu, air yang digunakan air apa? Iya, ngerti maksudnya itu ya. Air itu kan ada 4 jenis. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, ada air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, ada air musyammas. Yang keempat, ada air mutanajjis.
Yang pertama, air suci mensucikan itu adalah air yang bisa dipakai wudhu, yang bisa dipakai mandi wajib. Air suci mensucikan itu air yang tanpa campuran apapun, nggak ada campuran sabun, nggak ada campuran gula, nggak ada campuran kopi. Ini kalau saya campur nanti, ini kan air suci mensucikan, tak campur teh, ini berubah namanya air teh. Nah itu sudah tidak mensucikan. Air yang mancur ketika kita sabun, airnya ketika nyampur ke badan kita berubah namanya jadinya air sabun. Itu air tidak mensucikan, tapi membersihkan, tapi tidak bisa mengangkat hadas. Maka apa yang dilakukan Bapak ketika dicampur dengan apa tadi? Sabun, itu tidak bisa mengangkat hadas. Masa nggak ada bagian yang tidak ada campurannya? Nggak ada, Pak. Ada nggak kira-kira? Langsung sampo. Nah, untuk berikutnya ya, untuk berikutnya silahkan dipisah dulu. Untuk mandi wajib harus murni tanpa ada campuran. Ya, memang bersih pakai sabun, cuma tidak bisa mengangkat hadas. Karena syaratnya mengangkat hadas harus air tanpa campuran apapun. Begitu juga ketika laundry. Ketika laundry itu harus dipastikan pertama itu tanpa campuran, air murni. Baru sisanya yang kedua dicampur sabun, silahkan bebas. Ya, jadi air yang murni yang tanpa campuran itulah yang bisa mengangkat najis. Tapi kalau misalkan langsung air terus dicampur sabun, ya, terus langsung nyampur jadi air sabun, itu cuma membersihkan tapi tidak mengangkat najis. Makanya hati-hati ketika kita laundry. Harus pilih laundry yang benar-benar syar'i. Ono tah laundry syar'i. Aneh-aneh aja. Ada ya yang memang penggunaannya secara syar'i. Wong bank aja ada bank syariah ya. Laundry syariah. Harus cara pelaundriannya ya sesuai seperti itu. Jangan asal bersih, wangi tapi najis semuanya. Lantai yang kinclong itu belum tentu suci. Lantai yang banyak debunya bisa jadi dia suci. Nah, itu karena Bapak sudah datang, kita akhiri, okay? Kan sudah datang, kita akhiri bareng-bareng ya. Makanya tak lirik dari tadi sing biasanya nanya endi ki, ka ono ternyata baru datang. Padahal tadi ada di pojok ya, di depan. Oh, iya wajib, itu wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana? Jadi nanti berikutnya dipisah. Yo eman, berapa puluh tahun ini pakai kayak gini kan bisa-bisa nggak sah semuanya. Iya. Mandi biasa nggak usah niat ya. Kalau yang mandi biasa untuk sabunan nggak usah niat. Iya, boleh. Yang didulukan yang mana boleh ya. Yang penting kalau hadas besar itu diniatkan, gak usah campuran ya. Boleh duluan, boleh nanti akhir. Nah, boleh gitu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Nyambung ini kayak Gus Dur lah. Monggo Pak. Perasaan keluar apa Pak? Keluar ngopi. Nek keluar ngopi nggak perlu. Keluar apa yang jelas ini? Oke. Menghayal ya. Ini Bapak ya, bukan kita lah ya. Ojo ngajak-ngajak loh, kita Bapak kok. Ya ini contohnya kalau telat datang ngaji gitu. Langsung yang ditanya ngayal-ngayal gitu. Nah, ya. Jadi, gimana Pak? Ternyata enggak. Oke. Ya, paham. Jadi kalau misalkan perasaan keluar
Nah, kita pastikan dulu ya, kok kayak keluar. Dicek dulu. Oh, ternyata enggak, ya gak usah mandi. Kok ternyata keluar, kita cocokkan kepada 3 kriteria yang tadi saya sampaikan. Itu masuk mani atau madi atau wadi atau kencing. Kalau masuk mani, wajib mandi. Akan masuk mani kalau misalkan terpenuhi 1 dari 3 hal. Yang pertama, ketika basah baunya seperti adonan roti. Bau adonan roti ini, jangan-jangan mani. Keluarnya memuncrat, oh mani. Dan terasa nikmat, ada kenikmatan, oh berarti mani. Wajib mandi kalau memang sudah dipastikan ada syarat-syarat ini. Tapi kalau tidak ada syarat ini, cuma keluar mungkin karena kecapean ngangkat barang, habis muter-muter ya, nge-grab dan lain sebagainya, capek, pipis, keluar. Jalan kok kayaknya keluar, itu bisa jadi madi atau wadi. Tinggal dibersihkan, kemudian berwudu saja. Bagian yang terkena oleh madi atau wadi, cuci bagian celana. Ya, meskipun dalam keadaan basah, gak apa-apa. Cuci, yang penting sampai hilang bau, warna dan rasanya. Gitu. Bisa difahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo, silahkan. Ke baknya ya. Untuk yang paling hati-hati memang yang mancur, apalagi ada showernya, itu enak. Wah, enak itu, dari atas bisa diarahkan. Tapi bukan berarti yang pakai ini gak boleh, boleh. Yang penting hati-hati. Apalagi kalau airnya tidak sampai 2 kullah. Kalau 2 kullah aman ya. Kalau 2 kullah itu aman. Kenapa? Meskipun air yang kena wajah kita jatuh itu aman. Kalau 2 kullah tidak akan berubah menjadi najis. Yang khawatir itu kalau airnya cuma sedikit, gak sampai 2 kullah, terus masuk ke cipratan-cipratannya, masuk ke situ sehingga bisa merubah. Nah, itu bisa berubah jadi mustakmal juga itu. Sehingga kalau air mustakmal tidak bisa. Makanya yang lebih aman ya, afdolnya kalau ada shower pakai. Kalau nggak ada shower boleh pakai gayung, tapi hati-hati ya. Harus benar-benar hati-hati, dijaga supaya tidak ada sesuatu yang masuk. Kalau kebanyakan yang masuk sehingga mengubah, itu nanti bisa berubah menjadi air mustakmal juga dan tidak bisa digunakan. Tapi kalau cuma sak tetes ya, dan kadar yang masuk cuma lebih sedikit daripada yang ada di bak, itu tidak bisa berpengaruh, tetap suci mensucikan. Itu dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Gitu, oke? Okay? Monggo Bah, silakan. Langsung wudhu langsung ke bak. Di pondok-pondok itu ada biasanya baknya panjang, langsung suar. Apakah boleh? Boleh, karena airnya itu 2 kullah bahkan lebih. Bahkan lupa dia ya, kalau itu bak mandi kumur-kumur disembur di situ bor. Ya itu sah, boleh, tapi jorok. Nek gatal-gatal bisa menular itu, tapi sah. Ya, kenapa? Airnya 2 kullah atau lebih. Ya, saya soalnya pernah di masjid di Madura, besar ininya, lupa orangnya, ingus di situ. Wah, ini kurang ajar, gak bener nih. Meskipun tetap sah, suci. Kenapa? 2 kullah atau lebih aman. Kalau 2 kullah, ya cuma ya jijik. Aduh, ini gak jadi. Saya mau gini juga gak jadi. Akhirnya milih yang keran. Jadi boleh-boleh saja, sah itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut sekarang langkah-langkah mandi. Yang pertama, dimulai dengan membaca basmalah. Kalau misalkan di kamar mandi, apalagi yang ada toiletnya, cukup di dalam hati. Ya, atau di luar ketika mau masuk, sekalian doa mau masuk kamar mandi. Kemudian setelah membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ini sak sunnah-sunnah, ini sunnah. Kemudian cuci dulu kemaluannya untuk hilangkan najis, untuk memastikan bahwa najis gak ada, baik kemaluan depan ataupun belakang.
Karena mungkin saja masih ada bekas mani di sekitar kemaluan depan, atau mungkin sebelum mandi melakukan aktivitas BAB terlebih dahulu, bersihkan terlebih dahulu. Terlebih bagi perempuan yang mandi setelah haid atau nifas, sangat dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa najis tersebut dengan sesuatu yang wangi. Dikasih pewangi, ya, kapas dikasih pewangi, kemudian disabuni dan lain sebagainya, dianjurkan. Baru setelah itu semuanya dilakukan, wudhu seperti wudhu ketika kita sholat. Ada dua cara. Boleh wudhu full seperti kita sholat, mulai basuh wajah sampai kaki. Boleh wudhu full kecuali kaki tidak dibasuh. Nanti kaki di akhir, setelah mandi wajib selesai baru kaki. Boleh, dua-duanya sama-sama boleh. Jadi wudhu, kemudian baru ambil air, lalu gosok jari-jari ke sela-sela rambut. Jadi rambut ini pastikan sambil digosok. Nggih, kalau ada showernya enak, langsung sambil digosok. Kemudian sambil diratakan dari yang atas dulu, kemudian ke badan yang kanan dulu, kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Ketika mau cuci kaki, kaki yang kanan, kaki kiri, itu pastikan air menyebar merata ke seluruh badan kita. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air. Nah, kalau itu dilakukan semuanya dan kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, nggak menyentuh kemaluan, maka boleh ketika selesai mandi gak perlu wudhu lagi, karena otomatis terangkat hadas kecil dan hadas besarnya. Dan ini dikatakan manijtama'a alaihi hadatsani asghar wa akbar, barang siapa yang terkumpul padanya dua hadas yaitu kecil dan besar, fihi aujuhun, maka terdapat beberapa pendapat. As-sahih, yang sahih, yakfihi ghuslu jami'il badani biniyatil ghusli wahdah wala tartiba alaihi. Pendapat yang sahih adalah cukup baginya membasuh seluruh badan dengan niat mandi saja dan tidak melakukan tertib, maka otomatis terangkat yang besar dan yang kecil. Yang penting ketika mandi tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Lagi mandi dipegang kemaluannya, berarti wudhunya batal. Nanti kalau mau sholat harus berwudhu. Makanya ada yang bertanya, Ustadz, kalau habis mandi apakah wudhu lagi? Dilihat ketika mandi nyentuh sesuatu yang membuat batal enggak? Oh enggak Ustadz, enggak saya sentuh. Justru yang saya sentuh itunya orang lain, loh tambah parah. Ya batal, milik sendiri ataupun orang lain. Yang enggak batal itu kalau nyentuhnya pakai bagian apa ini? Punggung. Yang nyentuh batal itu pakai telapak tangan, itu batal. Makanya di kampung-kampung, di sungai-sungai, ketika habis mandi di sungai kemudian wudhu, nutupnya orang-orang itu biasanya ditutup seperti ini. Ditutup pakai bagian ini. Ini tidak membatalkan. Yang batal ini kalau pakai telapak tangan. Meskipun ada pendapat kedua, pendapat ketiga. Jadi kalau masalah fikih beda pendapat itu wis konsekuensinya seperti itu. Jika melakukan mandi saja maka wajib niat dua hadas, ada yang seperti itu. Tapi yang pendapat pertama tadi yang saya sampaikan itu yang paling sahih. Ada lagi pendapat yang ketiga, wajib wudhu secara urut. Ustaz tak wudhu boleh, nggak apa-apa. Untuk hati-hati boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Dalam hadis itu dikatakan an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli. Aisyah berkata, Rasulullah itu sering mandi kemudian melakukan sholat 2 rakaat dan sholat subuh, dan aku tidak melihatnya memperbarui wudhunya setelah mandi. Makanya yang pertama tadi itu yang dikatakan yang paling sahih. Tapi kalau mau wudhu berarti kita pakai pendapat yang ketiga untuk hati-hatinya. Boleh saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Habis wudhu, berarti bapak ketika wudhu nggak pakai apa-apa. Iya. Oh, tak kira nggak pakai apa-apa.
Ya, oke, paham. Yang membatalkan wudhu itu ketika kita bersentuhan secara langsung tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, ya, ada celananya, ada celana dalamnya, wis berlipat-lipat, berlapis-lapis, itu aman, tidak batal, ya. Mau garuk versi apapun, ya, mau pakai gergaji garuknya nggak apa-apa, monggo, aman, ya. Yang penting tidak disentuh secara langsung. Saya kira wudhu nggak pakai apa-apa tadi. Lah iki banyak yang nanya, Ustadz, saya habis mandi dalam keadaan telanjang, boleh nggak wudhu nggak pakai apa-apa? Boleh nggak? Boleh. Tidak membatalkan wudhu kah Ustadz? Tidak. Yang nggak boleh itu wudhu telanjang di tempat wudhu umum sini loh. Nggak boleh. Masa gitu nggak cerdas? Ya sing cerdas toh. Selama di kamar mandi ya aman. Paling ya adab-adabnya saja yang kurang, gitu aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah selesai, sudah 5:30. Oke. Ya, kena minyak, ya, oli, itu kan air kan tidak mau bersatu dengan minyak. Makanya pastikan disabun. Kalau memang kondisi badan kita itu berminyak, wajah berminyak, sabunan dulu. Kalau sabun kan sudah langsung kayak nggak licin, ya. Tapi pastikan sabun sudah tidak ada sisa, berbusa langsung niat mandi, ya nggak sah juga nanti. Tapi pastikan langsung di airnya dibersihkan, sabunnya itu. Termasuk ibu-ibu ketika ada make up, jangan langsung niat wudhu. Akhirnya wudhunya dengan air bedak, ya. Tapi cuci dulu wajahnya, bedaknya dihilangkan, baru niat berwudhu. Saya wudhu menghilangkan hadas kecil. Jadi dilihat kondisi kita. Kalau memang kita dalam keadaan bekerja kok basah, ada kayak apa licin, ada kena oli dan lain sebagainya, pastikan kita sabun dulu supaya ya memastikan tidak, kan beda. Kalau ada sabun, ya habis disabun kan beda kan rasanya, beda. Wajah kita ketika berminyak disabun beda. Nah, seperti itu cara memastikan. Kalau misalkan tidak berminyak, ya wes mandi dulu aja, baru sabunannya belakangan untuk amannya. Kalau berminyak dan lain sebagainya, sabuni dulu, bersihkan dulu supaya memastikan nanti air sampai ke kulit kita. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nyemplung, oh jatuh. Jadi gini, yang disebut air mustakmal itu adalah, saya tanya dulu, ada air ini 2 kulah atau tidak? Biar kelihatan ini 2 kulah atau tidak? Ya tidak, karena 2 kulah itu ukurannya 60 kali 60 kali 60, 216.000 cm kubik. Kalau diubah jadi liter, 216 liter. Ini nggak sampai 2 kulah. Saya tanya sekarang, ada air nggak sampai 2 kulah, kemudian saya buka, tangan saya celup. Pertanyaannya, mustakmal atau tidak? Mustakmal atau tidak? Mustakmal. Definisi mustakmal itu apa? Terpakai untuk iya, terpakai setelah dipakai. Oh, apa maksudnya kok tambah bulat? Terpakai setelah tambah bulat lagi, Bang. Hah? Makanya harus ngerti definisi air mustakmal itu apa. Para ulama mengatakan air bekas bersuci, wudhu, mandi, dan air mustakmal itu yang terlepas dari badannya. Kalau ada air masih mengalir di sini, itu masih air suci mensucikan. Ketika sudah terlepas, ini kan terpakai dari wudhu, bekas dari wudhu. Air yang terlepas itu air mustakmal. Saya ulangi, air bekas wudhu
air bekas mandi wajib. Sekarang saya ginikan, saya mandi enggak ini? Enggak kok. Saya wudhu enggak? Enggak. Banyak orang yang salah paham definisinya. Dikira saya sentuh, lo mustakmal. Lo wong saya enggak mandi wajib. Selama tangan saya suci, ini air suci mensucikan. Karena saya enggak niat wudhu, enggak niat mandi. Karena definisi mustakmal itu air bekas mandi wajib atau air bekas wudhu. Dilihat. Ini saya wudhu enggak? Enggak. Yang penting tangan saya suci, suci mensucikan. Tapi kalau saya niat mandi wajib, saya niat mandi wajib, berarti saya lepas, ini sudah menjadi mustakmal. Bisa difahami? Apakah boleh, terakhir ya, mandi dicicil, ternyata mualah. Mualah itu berturut-turut, habis bersihkan ini, habis ini, lanjut ini, lanjut ini, lanjut ini. Mualah dalam mandi itu ternyata hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak mualah, misalkan tengah malam, wah dingin, saya tak mandi wajib, kepalanya tok, maka tetap itu boleh yang terangkat, tapi cuma bagian kepala. Tapi jangan lupa subuh-subuh langsung sholat, ya nggak bisa. Tetap harus dilanjutkan, ya bagian bawahnya, dan nggak perlu niat, karena sudah niat tadi malamnya. Tapi alangkah baiknya ya selesaikan, nggak usah dicicil-cicil. Takutnya apa? Lupa, ya. Tapi kalau seandainya ada kasus yang seperti itu, tetap boleh. Kenapa? Mualah dalam mandi wajib hukumnya sunnah. Mualah itu berturut-turut, berturut-turut, habis kepala, tangan, habis ini, jadi dicicil. Ini wes lah, tak belanja dulu, habis belanja lanjut tangan, tak ngemol dulu, habis itu kaki, itu boleh ya. Cuma malaikat iki maksudnya opo gitu kan ya. Cuma gitu aja, malaikatnya bingung, mau nulis pahala gak jadi, sik dicicil ya wes nanti. Nek wes lunas ngono ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.